Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Debu jalanan dari bus antar provinsi terakhir masih terasa melekat di tenggorokan Bima ketika kakinya menjejak tanah desa warisan. 13 jam terkurung dalam pendingin udara yang berbau sangit, diapit oleh deru mesin dan klakson kota yang tak pernah tidur, akhirnya tergantikan. Di sini, di pelukan lembah yang diapit bukit-bukit tidur, oksigen terasa berbeda, lebih murni, lebih berat, seolah setiap tarikan napas mengisi paru-paru dengan aroma tanah basah dan lumut. Bima menyeret 2 koper besar dan 1 ransel yang menggembung. Otot-otot bahunya menjerit protes. Kepindahannya bukan sebuah liburan, melainkan sebuah pelarian. Mundur teratur dari kehidupan Jakarta yang menuntut segalanya dan tidak memberi apa-apa selain tagihan dan tenggat waktu. Rumah kakeknya berdiri di ujung jalan setapak, sedikit terisolasi dari keramaian utama desa. Cat putihnya telah menguning gading, terkelupas di beberapa bagian seperti kulit kering. Hening. Itulah kata pertama yang terlintas di benak sang pemuda. Bukan hening yang kosong, melainkan hening yang berisi. Suara jangkrik yang bersahutan, gemerisik daun bambu di pekarangan, dan di kejauhan, sayup-sayup azan asar mulai berkumandang. Rumah, gumam Bima, lebih kepada dirinya sendiri. Sebuah kata yang terasa asing di lidahnya. 3 jam berikutnya dihabiskan untuk berjibaku dengan masa lalu. Membuka jendela-jendela kayu yang macet, menyibak sarang laba-laba yang menggantung megah di kusen, dan memerangi debu tebal yang melapisi setiap perabot. Bau kapuk dan kamper menguar kuat dari lemari-lemari jati. Bima bersin berulang kali. Keletihan dari perjalanan menguap digantikan oleh pegal linu akibat aktivitas fisik yang tidak biasa dilakukannya. Senja mulai turun. Langit berubah warna dari biru cerah menjadi palet jingga, nila, dan ungu yang dramatis. Desa ini, yang di peta terlihat hanya setitik nokta, ternyata menyimpan kemegahan yang membuat Jakarta terlihat pucat dan artifisial. Ketika Bima sedang mengelap meja makan kayu yang kokoh, berusaha menghilangkan noda getah yang mengeras, sebuah suara menginterupsinya. Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar pelan, sopan, namun memiliki ritme yang ajak. Bukan ketukan terburu-buru khas kurir paket di kota. Bima mengernyit. Dirinya belum berkenalan dengan siapapun. Sambil menyeka keringat di dahi dengan lengan kaosnya yang kotor, pemuda itu berjalan ke pintu depan. Decit engsel yang kering menyambutnya. Di ambang pintu, berdiri seorang wanita. Usianya mungkin sekitar akhir 40-an, namun wajahnya halus nyaris tanpa kerutan. Kulitnya kuning langsat, bersih. Berbeda dengan kulit Bima yang kusam terbakar matahari kota. Wanita itu mengenakan kebaya katun sederhana berwarna kembang sepatu, dipadu dengan kain jarik batik parang yang warnanya sudah sedikit memudar, namun terlihat sangat terawat. Rambutnya disanggul rapi, menyisakan aroma minyak kelapa yang samar. Senyumnya merekah, sebuah senyum yang ramah, namun terasa sedikit terlatih. "Selamat sore, Nak." Suaranya terdengar lembut, dengan logat medok yang kental namun jernih. "Putunya Mbah Sastro, nggih? Cucunya Mbah Sastro, ya?" Bima mengangguk kikuk, merasa canggung dengan penampilannya yang berantakan. "Iya, Bu. Saya Bima. Saya Ratna, Bu Ratna. Rumah saya di ujung jalan sana, yang ada pohon beringin kembarnya." Jelas wanita itu, menunjuk ke arah yang tidak terlihat dari rumah Bima. Mbah Sastro dulu sering cerita soal cucunya yang di kota. Akhirnya pulang juga. Ada jeda sejenak. Mata Bu Ratna menatap Bima, sebuah tatapan yang menelisik namun tidak menghakimi. Pasti capek sekali habis perjalanan jauh. Belum sempat masak toh. Sebelum Bima sempat menjawab, Bu Ratna mengangkat sesuatu yang sedari tadi dibawanya. Sebuah piring keramik putih berukuran besar, ditutup dengan tudung saji anyaman rotan yang masih baru. "Ini, ada sedikit rezeki. Jangan dilihat isinya, tapi niatnya nggih, Nak Bima, buat pengganjal perut." Aroma yang menguar dari balik tudung saji itu seketika membuat perut Bima berbunyi. Wangi kunyit, lengkuas, dan serai yang berpadu dengan gurihnya santan
Aduh Bu, repot-repot sekali. Saya jadi tidak enak. Bima mencoba menolak. Sebuah basa-basi kota yang langsung terasa hambar di sini. Bu Ratna tertawa kecil. Repot apa? Wong rumah kita sebelahan. Sudah, diterima. Nanti kalau sudah dingin tidak enak. Wanita itu menyodorkan piring tersebut. Mau tak mau Bima menerimanya. Piring itu terasa berat dan hangat di tangannya. Terima kasih banyak Bu Ratna. Maaf jadi merepotkan. Sama-sama. Ya sudah, saya tinggal dulu. Mau siap-siap maghriban. Pamit Bu Ratna. Senyumnya masih terpasang. Sama persis seperti saat pertama datang. Wanita itu berbalik badan, kain jariknya melambai pelan, lalu berjalan menyusuri jalan setapak tanpa menoleh lagi. Langkahnya ringan seolah tidak menjejak tanah. Bima menutup pintu. Keheningan rumah kakeknya kembali menyergap, namun kali ini terasa berbeda. Ada kehangatan yang menjalar dari piring keramik di tangannya. Dibukanya tudung saji itu di atas meja makan yang baru setengah bersih. Ayam bumbu kuning, potongan ayam kampung tersusun rapi, tenggelam dalam kuah kuning kental yang berkilauan oleh minyak kelapa. Beberapa tangkai daun kemangi segar dan cabai rawit utuh mengambang di permukaannya. Aromanya memabukkan. Tanpa repot-repot mencari sendok, Bima mencolek sedikit bumbu itu dengan jarinya. Dunia seakan berhenti berputar. Rasa gurih, pedas, manis, dan sedikit asam meledak di lidahnya. Kompleks, namun harmonis. Ini bukan sekadar masakan enak. Ini adalah masakan terbaik yang pernah Bima cicipi seumur hidupnya. Jauh lebih nikmat dari restoran berbintang 5 manapun di Jakarta. Bima segera mengambil nasi sisa bekal perjalanannya yang sudah dingin. Dan tanpa menunggu lebih lama, melahap hidangan tersebut. Bumbu itu meresap sampai ke tulang. Dagingnya empuk luar biasa. Pemuda itu makan seperti orang kesetanan, melupakan sejenak debu, lelah, dan rasa kesepiannya. Dalam 10 menit piring itu licin tandas. Hanya menyisakan tulang belulang yang bersih. Bima bersandar di kursi kayu, menghela napas panjang. Perutnya terasa penuh, hangat, dan nyaman. Rasa kantuk yang luar biasa berat tiba-tiba menyerangnya, lebih kuat dari obat tidur manapun. Luar biasa, gumamnya sambil menatap piring keramik putih itu. Tetangga di sini baik sekali. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Bima tidur tanpa bermimpi. Pulas, dalam, seolah ditarik ke dasar samudera yang tenang, diiringi sayup-sayup alunan gamelan yang entah berasal dari mana. 2 minggu berlalu secepat kedipan mata. Kabut pagi masih tebal menggantung di luar jendela ketika Bima menggeliat di atas kasur kapuknya. Sebuah rutinitas baru telah terbentuk, menggantikan alarm ponsel dan deru lalu lintas pagi. Di sini, penanda waktunya adalah kokok ayam hutan dan aroma masakan, bukan aroma dari dapurnya sendiri. Setiap pagi atau terkadang sore hari Bu Ratna akan muncul. Seperti sebuah ritual yang tak pernah gagal, wanita itu akan datang membawa piring keramik, terkadang rantang susun lawas, berisi hidangan yang berbeda-beda. Hari Selasa ada gulai nangka muda dengan tetelan yang lumer di mulut. Hari Kamis, semangkuk besar sayur lodeh terong dengan kuah santan yang begitu gurih. Hari Sabtu, rendang daging yang hitam pekat, bumbunya mengering namun dagingnya tetap empuk. Disajikan dengan tumpukan daun singkong rebus. Bima awalnya merasa sangat tidak enak hati. Namun setiap usahanya untuk menolak selalu dimentahkan oleh senyum ramah dan kalimat lembut Bu Ratna. Anggap saja seperti ibumu sendiri di sini, Nak Bima. Kehidupan Bima membaik drastis. Setidaknya secara fisik, pemuda itu merasa tubuhnya lebih berisi. Tidak ada lagi maag yang kumat karena telat makan. Dirinya tidak perlu pusing memikirkan logistik harian. Stok dapurnya masih utuh, wajan dan panci warisan kakeknya masih tersimpan rapi di dalam lemari. Bu Ratna telah mengambil alih urusan perutnya secara penuh. Namun di balik kenyamanan yang membuai itu sesuatu mulai terasa mengganjal. Logika Bima, yang terasah oleh kerasnya kehidupan kota, mulai menemukan retakan-retakan kecil dalam fasad keramahan ini. Kejanggalan pertama adalah soal piring. Di sudut dapur Bima kini menumpuk selusin piring keramik putih, mangkuk-mangkuk bergambar kembang, dan 3 set rantang susun. Semuanya milik Bu Ratna.
Bima sudah mencuci bersih semuanya, berniat mengembalikan. Suatu sore, Bima membawa tumpukan piring itu ke rumah Bu Ratna. Rumahnya, seperti yang pernah ditunjukkannya, berada di ujung jalan, tersembunyi di balik rimbunnya, dua pohon beringin kembar yang akarnya mencuat seperti urat-urat raksasa. Rumah itu bergaya limasan kuno, terawat dengan sangat baik. Pekarangannya bersih, ditanami bunga kenanga dan melati yang wanginya menusuk hidung. Bima mengetuk pintu. Bu Ratna hening. Dicobanya lagi. Permisi, Bu. Pintu kayu itu sedikit berderit terbuka. Bu Ratna muncul, masih dengan kebaya dan senyumnya yang seolah abadi. Loh, Nak Bima, ada apa? Ini, Bu. Saya mau kembalikan piring-piringnya. Maaf jadi menumpuk di rumah. Ujar Bima sedikit membungkuk sopan. Bu Ratna memandangi tumpukan piring di tangan Bima, lalu terkekeh pelan. Aduh, Nak Bima ini koyo wong liyo wae, kayak orang lain saja. Tidak usah, simpan saja. Piring di rumah ibu masih banyak sekali, sampai bingung tempat menyimpannya. Bima tertegun. Tapi Bu, sudah, pakai saja. Nanti kalau ibu butuh, ibu ambil sendiri. Potongnya lembut namun tegas. Wanita itu tidak menggeser tubuhnya untuk mempersilahkan Bima masuk. Pandangannya tetap terkunci pada wajah Bima. Senyumnya tidak goyah. Bima merasa konyol, berdiri di ambang pintu rumah tetangganya sambil memegang tumpukan piring yang ditolak oleh pemiliknya. Dengan perasaan campur aduk, pemuda itu kembali ke rumahnya, membawa serta tumpukan piring itu lagi. Kejanggalan kedua adalah aktivitas memasak. Bima kini sering duduk di teras belakang rumahnya, mencoba menulis konsep-konsep baru untuk pekerjaan lepasnya sebagai desainer grafis. Teras belakang itu menghadap kebun kosong, dan di kejauhan, melalui celah pepohonan, atap rumah Bu Ratna terlihat. Selama 2 minggu Bima mengamati, tidak pernah sekalipun dirinya melihat asap mengepul dari cerobong dapur rumah itu. Tidak pernah tercium aroma bumbu ditumis atau santan mendidih. Tidak pernah terdengar bunyi sotil, sodet, beradu dengan wajan, atau dentuman ulekan, cobek, yang sedang menghaluskan bumbu. Rumah itu senyap. Terlalu senyap untuk sebuah dapur yang menghasilkan masakan-masakan bercita rasa surgawi. Kapan wanita itu memasak? Di tengah malam? Bagaimana mungkin seseorang memasak rendang atau gulai yang rumit setiap hari tanpa menimbulkan suara sedikit pun? Kejanggalan ketiga dan yang paling mengusik adalah upaya Bima untuk berbasa-basi. Masakan ibu selalu enak. Belajar dari mana, Bu? Saya mau dong resepnya, tanya Bima suatu kali ketika Bu Ratna mengantarkan pepes ikan mas. Bu Ratna lagi-lagi hanya tersenyum. Ah, cuma resep simbah-simbah dulu, Nak. Asal bumbunya cemplung-cemplung saja. Jawaban yang mengelak. Di kesempatan lain Bima mencoba bertanya lebih pribadi. Bu Ratna tinggal sendirian, suami, kerja di mana, Bu? Senyum di wajah wanita itu sedikit memudar, hanya sepersekian detik sebelum kembali lagi. Ibu sudah biasa sendiri, Nak Bima. Matanya beralih ke rantang yang dibawanya. Ini ibu buatkan sambal terasi. Pedasnya pas buat Nak Bima. Percakapan selalu dialihkan. Bu Ratna lihai seperti belut, selalu berhasil membelokkan topik kembali ke urusan makanan. Seolah-olah identitas wanita itu hanya sebatas pengantar hidangan. Tidak ada masa lalu, tidak ada keluarga, tidak ada kehidupan di luar ritual mengantar makanan itu. Bima menceritakan hal ini pada penjual sayur keliling yang sesekali lewat. Oh, Bu Ratna, ujar Simbok penjual sayur, wajahnya mendadak sedikit pucat. Beliau itu orang lama, baik kok orangnya, tapi memang jarang ngobrol. Nada suara Simbok terdengar ganjil. Ada rasa segan, nyaris takut ketika menyebut nama itu. Bima mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres di desa ini. Ada sesuatu yang tidak beres dengan wanita ramah yang memastikan dirinya tidak pernah kelaparan. Malam itu Bima duduk di meja makannya, menatap semangkuk opor ayam yang baru saja diantar Bu Ratna. Kuahnya masih mengepulkan uap tipis. Aromanya, seperti biasa, sungguh menggoda. Logikanya berteriak ada yang salah. Piring-piring yang menumpuk, dapur yang senyap, dan masa lalu yang terkunci rapat. Tapi perutnya keroncongan. Dan rasa opor itu
Bima mengambil sendok. Mungkin dia memang hanya janda kesepian yang hobi memasak. Bima mencoba menenangkan dirinya sendiri. Orang kota saja yang terlalu banyak curiga. Dirinya menyuap kuah opor itu. Gurihnya santan dan ketumbar langsung menenangkannya, membungkam semua keraguan yang tadi sempat berisik di kepalanya. Bima makan dengan lahap. Untuk saat ini, rasa nikmat jauh lebih kuat daripada rasa curiga. Malam itu, Bu Ratna datang sedikit lebih larut dari biasanya. Gerimis baru saja reda, menyisakan udara yang dingin dan bau tanah yang basah. Bima sudah menunggunya di ruang depan, gelisah. Perasaan ketergantungan ini menjijikkan, namun hasrat untuk menyantap hidangan malam ini mengalahkan segalanya. Hidangan malam ini adalah botok. Beberapa bungkusan daun pisang yang dipincuk lidi masih hangat diletakkan di atas piring keramik yang sama. Ikan patin, ujar Bu Ratna, suaranya terdengar sedikit serak oleh udara malam. Baru dapat tadi dari sungai belakang. Senyumnya tetap terpasang, namun di bawah cahaya lampu teras yang temaram, senyum itu tampak kaku, seperti topeng porselen yang retak. Bima mengucapkan terima kasih, mengambil piring itu dengan tangan yang sedikit gemetar, lalu cepat-cepat menutup pintu. Di meja makan, pemuda itu membuka bungkusan pertama. Uap panas mengepul, membawa aroma bumbu kelapa parut, kemangi, dan cabai yang luar biasa. Namun di balik wangi sedap itu ada aroma lain yang menyelinap, tipis saja tapi tajam. Bima mengendus lebih dekat. Melati. Wangi bunga melati yang sangat pekat, bukan wangi segar seperti di pekarangan, melainkan wangi yang berat, manis memuakkan, seperti bunga yang sudah layu berhari-hari. Dan di bawah aroma melati itu, bau tanah. Bau tanah lembab, seperti bau akar yang baru dicabut paksa. Perutnya yang sedari tadi meronta, kini terasa mual. Sebuah alarm berbunyi di benaknya, menyuruhnya berhenti. Tapi tubuhnya tidak patuh. Tangannya terulur, menyendok nasi dan sepotong daging ikan patin yang berlumur bumbu. Dikunyahnya perlahan. Rasanya seperti biasa, meledakkan indera perasa. Gurih santan kental, pedas cabai yang menggigit pas, dan daging ikan yang lembut meleleh di lidah. Akan tetapi, aroma melati dan tanah itu kini berpindah, menempel di langit-langit mulutnya, menjadi aftertaste yang ganjil. Bima menghabiskan semuanya. Rasa kantuk yang biasa menyerang setelah makan, malam ini datang seperti palu godam. Bukan kantuk yang nyaman, melainkan sebuah paksaan untuk tidak sadar. Kepalanya terasa berat, dunia di sekelilingnya berputar pelan. Bima bahkan tidak sempat mencuci piring. Dirinya terhuyung ke kamar, ambruk di atas kasur, dan kegelapan langsung menelannya bulat-bulat. Kemudian, mimpi itu dimulai, bukan lagi mimpi buram. Mimpi ini jernih, lebih nyata dari dunia yang baru saja ditinggalkannya. Dirinya tidak berada di desa, dirinya berada di sebuah tempat yang sempurna. Langitnya berwarna nila permanen, disapu oleh awan-awan tipis berwarna perak. Tidak ada matahari, namun cahaya lembut memancar dari mana-mana. Tanah yang dipijaknya bukan tanah, melainkan hamparan lumut tebal yang berpendar hijau lembut. Rumah-rumah di sana terbuat dari kayu-kayu yang masih hidup. Dahan-dahannya saling menjalin membentuk atap. Sungai kecil mengalir di sisinya, airnya bening seperti kristal, dan ikan-ikan berwarna-warni berenang di dalamnya. Satu-satunya yang salah adalah kesunyiannya. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada kokok ayam, tidak ada obrolan manusia. Hanya suara gamelan halus yang mengalun dari kejauhan, sebuah melodi yang terus berulang tanpa henti. Dan di tengah alun-alun desa yang sempurna itu, Bu Ratna berdiri. Wanita itu tidak lagi mengenakan kebaya pudar. Sosok itu memakai kemben sutra berwarna emas. Rambutnya tergerai panjang hingga menyentuh lumut di kakinya. Wajahnya sama, namun 1000 kali lebih cantik dan 1000 kali lebih dingin. Sosok itu tersenyum, senyum yang sama persis dan melambaikan tangan, memanggil Bima untuk mendekat. Bima mencoba melangkah, namun kakinya berat. Perutnya terasa luar biasa penuh hingga menyakitkan. Dirinya menunduk, melihat perutnya sendiri, kembung, bengkak,
Dalam mimpi itu, Bima menyadari dirinya sedang disuguhi pesta besar. Hidangan-hidangan yang pernah dimakannya tersaji di atas meja batu. Gulai nangka, rendang hitam, opor ayam. Dirinya terus makan, menyuap tanpa henti, didorong oleh sebuah paksaan yang tak terlihat. Sementara Bu Ratna terus tersenyum dan alunan gamelan semakin cepat. Bima terbangun dengan satu teriakan tertahan di tenggorokan. Jantungnya berdebar kencang, keringat dingin membasahi kausnya. Matahari sudah tinggi, menyorot tajam lewat celah jendela. Pukul 11 siang, dirinya tertidur lebih dari 12 jam. Hal pertama yang disadarinya adalah rasa kenyang. Perutnya masih terasa penuh, persis seperti di dalam mimpinya. Mual, mulutnya terasa pahit, menyisakan aroma melati yang kini dibencinya. Dirinya bangkit dari tempat tidur. Seluruh tubuhnya terasa berat, persendiannya kaku, lesu. Seperti seluruh energi telah dihisap habis. Kepalanya pening. Bima menyeret langkah ke dapur, berniat membuat kopi pahit untuk mengusir rasa aneh ini. Matanya tertuju pada meja makan. Piring keramik bekas botok semalam sudah tidak ada. Gantinya, tergeletak piring lain yang tertutup tudung saji. Masih baru, perut Bima bergejolak. Rasa mual akibat kenyang bertabrakan dengan keinginan fisik yang kuat untuk membuka tudung saji itu. Ini bukan lagi keramahan, ini bukan lagi kebaikan. Ini adalah candu. Tubuhnya gemetar. Separuh dari dirinya ingin membuang piring itu ke kebun, separuh lagi ingin segera melahapnya. Rasa lesu, mimpi buruk, bau melati, semua itu terlupakan oleh satu desakan primitif. Lapar. Lapar akan masakan itu. Dengan tangan gemetar, Bima membuka tudung saji. Aroma sup buntut yang kaya rempah langsung menyerbu hidungnya. Dan Bima membenci dirinya sendiri, mengambil sendok. Sore itu, Bima memaksakan diri. Dirinya tidak menyentuh sup buntut yang tergeletak di meja. Perang batin itu berlangsung selama 3 jam. Tubuhnya menggigil, berkeringat, persis seperti seorang pecandu yang sedang sakau. Kepalanya berdenyut-denyut, menuntut asupan masakan Bu Ratna. "Cukup," desis Bima, suaranya parau. Dirinya menyambar jaket, membanting pintu depan, dan berjalan tergesa-gesa, hampir berlari, menjauhi rumahnya. Dirinya butuh keramaian. Dirinya butuh sesuatu yang nyata, sesuatu yang membumi, untuk mengusir kabut mimpi dan aroma melati yang menempel di otaknya. Tujuannya adalah warung kopi di persimpangan desa, satu-satunya tempat yang buka hingga larut malam. Warung itu adalah antitesis dari rumah Bu Ratna yang senyap. Tempat itu penuh asap rokok kretek, riuh oleh suara tawa bapak-bapak dan dentuman keras bidak-bidak catur yang dihantamkan ke papan kayu. Bau kopi hitam yang gosong berpadu dengan aroma tembakau cengkeh. Disinilah realita berdiam. Bima memesan segelas kopi hitam pahit dan duduk di pojok, mencoba menenangkan debaran jantungnya. "Lagi ngelamun apa, nak, Pa?" Sebuah suara berat dan serak mengejutkannya. Di seberang meja, seorang lelaki tua tengah menatapnya. Kerutan di wajahnya dalam, seperti guratan di kayu jati tua. Lelaki itu mengenakan udeng, ikat kepala, batik yang sedikit miring, dan sebatang rokok kretek terselip di jemarinya yang kapalan. Bima mengenali sosok itu sebagai Pak Karta, tetua desa yang beberapa hari lalu memimpin kerja bakti membersihkan selokan. Pak Karta, selamat sore," sapa Bima, berusaha seramah mungkin. "Tidak, hanya sedang banyak pikiran." Pak Karta terkekeh, batuk kecil. Asap mengepul dari mulutnya. Pikiran orang kota dibawa ke desa yang tidak cocok. Di sini itu urip, hidup dibuat gampang. Bima tersenyum kaku. "Justru saya senang di sini, Pak. Warganya ramah-ramah." "Oh ya?" "Iya. Tetangga saya, Bu Ratna, baik sekali. Tiap hari saya dikirimi makanan. Masakannya, wah Pak, luar biasa." Keheningan jatuh di meja mereka. Seketika, Pak Karta yang sedang mengangkat cangkir kopinya berhenti di tengah gerakan. Matanya yang tadi ramah kini menajam, menyorot lurus ke mata Bima. Tawa bapak-bapak di meja sebelah seolah menjauh. Lelaki tua itu meletakkan cangkirnya kembali ke piring seng. Pelan, terlalu pelan.
Siapa? Desisnya suaranya berubah rendah. Bu Ratna, yang rumahnya di ujung, dekat beringin kembar, ulang Bima, firasatnya mulai tidak enak. Pak Karta mendesis, membuang muka sejenak. Dihisapnya rokok kretek itu dalam-dalam, ujungnya membara merah terang. Anak muda, ujar Pak Karta, nadanya bukan lagi ramah, melainkan sebuah peringatan dingin. Kamu pendatang baru, kamu tidak tahu apa-apa. Pak Karta mencondongkan tubuhnya ke depan. Aroma cengkeh yang kuat tercium. Di desa ini ada aturan, bisiknya. Aturan yang tidak tertulis, jangan pernah mengambil pemberian makanan dari mereka. Mereka, Bima menelan ludah. Kopi pahit di depannya terasa dingin. Wong alas, orang dapur. Kamu orang kota menyebutnya. Pak Karta berhenti menatap ke sekeliling warung seolah takut ada yang mendengar. Orang bunian. Kata itu menggantung di udara berasap, terasa berat dan kuno. Tapi Bu Ratna itu manusia, Pak. Orangnya, dia tidak pernah belanja di pasar. Potong Pak Karta cepat, suaranya setajam silet. Dia tidak pernah menanam sayur. Kamu pernah lihat dapurnya mengepul. Kamu pernah dengar dia menumbuk bumbu. Tapi makanannya selalu ada. Makanan yang terlalu enak untuk jadi masakan manusia. Jantung Bima serasa diremas. Semua kejanggalan kecil yang coba diabaikannya kini menyeruak ke permukaan, membentuk sebuah gambaran mengerikan. Makanannya itu pancingan, Nak. Lanjut Pak Karta, matanya berkilat-kilat. Sekali kamu makan, kamu terpaut. Mereka mengikatmu lewat perut. Makanan itu membuatmu lesu di dunia ini, membuatmu mengantuk supaya rohmu gampang diajak dolan, main ke dunia sana. Bima terperangah, rasa lesu, kantuk yang berat, mimpi. Kamu sudah bermimpi? Tanya Pak Karta, seolah membaca pikiran Bima. Bima tidak sanggup menjawab. Wajahnya pasti sudah pucat pasi. Lelaki tua itu menghela napas panjang. Asap mengepul seperti kabut. Sudah kuduga, kamu sudah ditandai. Rumah wanita itu, Pak Karta menunjuk ke arah luar warung dengan dagunya. Yang di bawah beringin kembar itu bukan sekadar batas desa, itu tapak batas, gerbang. Dia itu penjaganya, dan dia kesepian. Dia sedang mencari teman. Bima merasa seluruh darah di tubuhnya membeku. Gambaran Bu Ratna yang tersenyum ramah kini berganti menjadi sosok dingin di desanya yang berkabut, melambai padanya. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Tanya Bima, suaranya nyaris tak terdengar. Mulai malam ini, kata Pak Karta nadanya absolut. Jangan sentuh makanannya lagi, sepeser pun, selapar apapun kamu. Buang ke sungai, jangan di tanah pekaranganmu. Lelaki tua itu menatap Bima lekat-lekat. Ini bukan main-main, Nak. Sekali kamu terbawa masuk, kamu tidak akan pernah bisa kembali utuh. Bima bangkit, tangannya gemetar hebat hingga menjatuhkan beberapa koin receh ke meja. Kopi hitamnya sama sekali tidak tersentuh. Terima kasih, Pak. Dirinya berjalan keluar dari warung kopi, meninggalkan suara riuh dan asap rokok yang nyata. Kakinya melangkah cepat di jalanan desa yang mulai gelap. Senja itu, langit tidak lagi tampak indah. Bayangan pepohonan di pinggir jalan terlihat seperti cakar-cakar yang siap menerkam. Dan dari kejauhan dari arah rumahnya, Bima menciumnya lagi. Aroma manis memuakkan, melati. Peringatan Pak Karta menghantam Bima seperti seember air es. Kepanikan yang dingin merayap di sepanjang tulang punggungnya, membekukan darah di nadinya. Pemuda itu berjalan pulang bukan lagi dengan langkah santai, melainkan dengan derap terburu-buru seorang buronan. Setiap bayangan pohon di senja hari tampak seperti lengan-lengan kurus yang menjulur, dan suara cicak di dinding terdengar seperti tawa yang mengejek. Rumahnya yang 2 jam lalu adalah benteng perlindungan, kini terasa seperti perangkap yang menunggunya. Dan di atas meja makan tergeletak piring berisi sup buntut, masih mengepulkan uap tipis, seolah-olah memiliki nyawanya sendiri. Aromanya yang tadi pagi terasa begitu mengundang, kini berbau busuk. Aroma cengkeh, pala, dan kayu manis berbaur dengan wangi melati yang samar namun persisten. Aroma jebakan. Buang ke sungai, jangan di tanah pekarangan. Perkataan Pak Karta terngiang-ngiang. Bima meraih piring itu, tangannya gemetar, ironis.
Tubuhnya yang sejak siang menjerit-jerit kesakitan karena sakau kini menolak. Daging yang begitu didambakannya kini terasa seperti racun. Pemuda itu berjalan ke dapur, mengambil panci warisan kakeknya yang paling besar, dan menumpahkan seluruh isi sup buntut itu ke dalamnya. Kuah, daging, wortel, dan kentang. Ditutupnya panci itu rapat-rapat, dirinya tidak akan menunggu malam. Dengan napas tertahan, Bima membawa panci besar itu keluar lewat pintu belakang. Langkahnya cepat, menyusuri pematang sawah kering di belakang rumah, menuju ke sungai kecil di batas desa. Tempat itu sepi, hanya terdengar suara air yang menggerus batu dan gemerisik bambu. Tanpa ragu lagi, Bima menumpahkan seluruh isi panci itu ke aliran air yang deras. Blung, kuah kental berwarna coklat itu langsung larut, dibawa pergi oleh arus. Potongan-potongan daging dan sayur menghilang dalam sekejap, ditelan pusaran air. Bima menggosok panci itu dengan pasir sungai hingga bersih, hingga tidak ada sisa aroma yang menempel. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 2 minggu Bima memasak. Dirinya merebus mie instan. Rasanya seperti kardus di lidahnya, hambar, menyedihkan. Tubuhnya memberontak, perutnya melilit, kepalanya berdenyut-denyut, tapi dirinya bertahan. Pagi menjelang dengan penderitaan, tubuh Bima terasa remuk, sakau. Dirinya tidak pernah tahu penarikan diri dari makanan bisa semenyakitkan ini. Dirinya duduk di teras, meminum kopi pahit, menunggu kedatangannya. Benar saja, tepat pukul 9 sosok itu muncul. Bu Ratna berjalan di jalan setapak. Kebaya kembang sepatunya terlihat cerah di bawah matahari pagi. Senyumnya masih sama. Di tangannya, sebuah rantang susun berwarna hijau lumut. Jantung Bima berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Ini adalah ujiannya. Wanita itu berhenti di depan pagar. "Pagi, Nak Bima. Kesiangan ya? Ini ibu bawakan bubur sumsum sama candil." Bima berdiri memaksakan kakinya untuk menahan tubuhnya yang lemas. "Selamat pagi, Bu," sahutnya. Suaranya serak. "Maaf, Bu. Tidak usah repot-repot." Senyum Bu Ratna sedikit goyah. "Hanya sedikit." "Repot apa? Ini sudah jadi. Manis masih hangat." Bima menelan ludah. Aroma gula merah cair dan santan gurih mulai menggodanya. Perutnya berbunyi. Saya sudah sarapan, Bu. Tadi di warung Pak Karta." Dusta. Keheningan jatuh di antara mereka. Senyum di wajah Bu Ratna tidak hilang, namun matanya berubah. Sesuatu yang hangat di dalam sana padam, digantikan oleh tatapan dingin yang datar dan menuntut. "Cuma dicicipi saja, Nak, biar Ibu lega," bujuknya. Suara lembut itu kini memiliki nada paksaan yang tidak bisa disembunyikan. "Lain kali saja, Bu. Saya sedang buru-buru. Ada kerjaan." Bima mundur selangkah, tangannya sudah memegang gagang pintu. Tatapan wanita itu mengeras. "Nak Bima menolak rezeki?" "Bukan begitu, Bu. Saya..." "Ya sudah," potong Bu Ratna. "Cepat, terlalu cepat." Senyumnya kembali terkunci di tempatnya, namun kini terasa seperti seringai. "Mungkin besok Nak Bima lebih lapar." Wanita itu berbalik, langkahnya masih ringan dan berjalan pergi. Rantang susun itu masih di tangannya. Bima membanting pintu. Tubuhnya merosot di lantai, bersandar di kayu pintu yang dingin. Kausnya basah kuyup oleh keringat, dirinya berhasil, dirinya menolak. Tapi Bima tahu ini baru permulaan. Mungkin besok Nak Bima lebih lapar. Itu bukan sebuah harapan. Itu adalah sebuah ancaman. Malam itu, Bima tidak tidur. Didorong oleh adrenalin dan rasa takut yang murni, pemuda itu memutuskan untuk melakukan apa yang dilarang oleh akal sehatnya. Dirinya akan menyelidiki. Pukul 1 dini hari. Desa itu mati. Gelap pekat. Bima menyelinap keluar dari rumahnya, mengenakan pakaian paling gelap yang dipunyainya. Dirinya tidak menuju jalan setapak, melainkan memotong lewat kebun singkong di belakang, bersembunyi di balik bayang-bayang. Tujuannya rumah di bawah beringin kembar. Bima bersembunyi di balik rumpun bambu besar, sekitar 30 meter dari rumah Bu Ratna. Dari sana dirinya bisa melihat fasad rumah itu dengan jelas. Dan pemandangan itu membuatnya merinding. Rumah itu gelap gulita, tidak ada cahaya lampu teplok dari balik jendela.
Tidak ada obor di teras. Tidak ada kepulan asap dari dapur. Rumah itu tampak mati, ditinggalkan, seperti sebuah bangunan kosong yang tidak berpenghuni selama puluhan tahun. Sangat kontras dengan tampilannya di siang hari yang terawat rapi. Mustahil. Bagaimana mungkin seseorang memasak hidangan-hidangan rumit itu dalam kegelapan total? Bima menunggu. 1 jam, 2 jam. Tidak ada gerakan, tidak ada suara. Hanya lolongan anjing di kejauhan dan desau angin di daun beringin. Tepat ketika Bima hendak menyerah menganggap wanita itu sedang pergi, dirinya mendengarnya. Ting, tong, ning, sebuah suara. Musik, sangat halus seolah dibawa oleh angin itu sendiri. Alunan gamelan, bukan rekaman kaset. Suara itu hidup, jernih. Melodi slentem yang berulang-ulang, menyayat, dan familiar. Itu adalah alunan gamelan yang sama persis dengan yang didengarnya dalam mimpi buruknya. Suara itu berasal dari dalam rumah gelap di depannya. Bima tidak perlu melihat lebih lama lagi. Dirinya beringsut mundur, perlahan tidak ingin menimbulkan suara. Ketika sudah cukup jauh, pemuda itu berbalik dan berlari secepat yang bisa dibawanya, kembali ke rumah kakeknya, membanting pintu dan menguncinya. Dirinya menyalakan semua lampu di rumah. Duduk di ruang tamu yang terang benderang, gemetar hebat, memeluk lututnya hingga subuh menjelang. Bima tidak tidur sekejap pun. Matahari terbit, namun rasa dingin dari penyelidikan semalam masih membekas di kulitnya. Rumahnya yang terang benderang terasa seperti sangkar kertas yang rapuh. Gamelan itu, suara gamelan itu tidak mau pergi dari telinganya. Pemuda itu tahu Bu Ratna akan datang lagi. Dan Bima tahu dirinya tidak bisa menolak lagi. Penolakan kemarin adalah sebuah kesalahan taktis. Itu membuatnya terlihat waspada. Hari ini, dirinya harus bermain. Dirinya butuh bukti. Sesuatu yang nyata bukan hanya firasat atau suara di tengah malam. Sesuatu yang bisa ditunjukkannya pada Pak Karta. Sesuatu yang bisa meyakinkan dirinya sendiri bahwa kewarasannya masih utuh. Pukul 10. Ketukan di pintu. Kali ini lebih keras, lebih percaya diri. Bima membukanya. Wajahnya dipaksa tersenyum, meski otot-otot pipinya terasa kaku. Di sana Bu Ratna berdiri. Hari ini wanita itu membawa bakul bambu kecil. Senyumnya merekah, seolah insiden penolakan kemarin tidak pernah terjadi. Nak Bima, sapanya riang. Maaf ibu kesiangan, tadi ada urusan sebentar. Ini ibu buatkan nasi kuning. Wanita itu membuka tutup bakul, memperlihatkan tumpukan nasi kuning yang pulen, ditaburi serundeng kelapa, irisan telur dadar, kering tempe, dan ayam suwir bumbu opor. Aromanya. Astaga, aromanya adalah definisi dari kenyamanan. Maaf soal kemarin, Bu. Bima memulai sandiwaranya, suaranya dibuat sepelan mungkin. Kemarin, perut saya sedang tidak enak, kena masuk angin. Hendak apa-apa, sahut Bu Ratna. Mata dinginnya yang kemarin, hari ini kembali hangat. Atau pura-pura hangat. Makanya ini dimakan. Nasi kuning ini pakai kunyit asli, bagus buat perut yang kembung. Wanita itu menyodorkan piring berisi nasi kuning komplit. Bima menerimanya. Terima kasih banyak, Bu. Jadi merepotkan terus. Makan ya. Dihabiskan, perintah wanita itu, masih dengan senyumnya. Bima mengangguk. Dirinya membawa piring itu masuk dan menutup pintu. Inilah saatnya. Bima meletakkan piring itu di meja makan. Tangannya bergerak cepat. Dirinya mengambil rantang, tifin, kaleng kuno milik kakeknya dari lemari. Rantang itu memiliki pengait yang bisa digembok. Dirinya membagi nasi kuning itu menjadi 3 bagian. Bagian pertama, 1/4 porsi. Dibawanya ke tempat sampah di dapur, dicampurnya dengan ampas kopi dan kulit pisang, lalu dibuang. Ini adalah umpan. Bagian kedua, 1/4 porsi. Diletakkannya di piringnya sendiri, diacak-acak sedikit, seolah sudah dimakan separuh. Piring kotor ini akan ditinggalkannya di meja makan. Bagian ketiga, porsi terbesar. Nasi, serundeng, kering tempe, dan ayam suwir. Semuanya dimasukkan dengan hati-hati ke dalam susunan teratas rantang kaleng itu. Klik. Pengait rantang ditutup.
Bima mengambil gembok kecil berkarat dari laci dan mengunci rantang itu. Dirinya membawa rantang itu ke kamar, bukan lemari pakaian. Terlalu mudah. Dirinya membuka lemari buku tua, menyingkirkan tumpukan buku-buku pelajaran kakeknya, dan meletakkan rantang terkunci itu di bagian paling belakang. Ditutupnya kembali pintu lemari. Setelah itu Bima mengunci seluruh rumah. Pintu depan dikunci grendel atas bawah. Pintu belakang dipalang dengan kursi kayu. Semua jendela yang engselnya berdecit ditutup dan dikaitkan. Rumahnya kini adalah benteng. Benteng yang mengurung satu-satunya bukti. Malam itu adalah penyiksaan. Bima tidak berani tidur. Dirinya duduk di kursi ruang tamu memegang tongkat kayu yang biasa dipakai kakeknya untuk berjalan. Pukul 11 malam. Aroma nasi kuning dari dalam lemari di kamar seolah merayap keluar, memenuhi ruangan. Sakau dan rasa lapar yang sesungguhnya bercampur aduk. Perutnya menjerit meminta untuk diisi. Kepalanya pening. Pemuda itu hampir saja menyerah, hampir saja berlari ke kamar, membongkar gembok, dan melahap nasi itu. Pukul 2 dini hari. Hening. Terlalu hening. Suara gamelan tidak terdengar malam ini. Justru itu yang membuatnya semakin takut. Keheningan yang mengintai. Pukul 4 subuh. Ayam mulai berkokok. Udara terasa dingin. Bima masih terjaga, matanya merah dan berair. Dirinya selamat. Ketika cahaya matahari pertama menembus gorden, Bima bangkit. Kakinya kaku. Hal pertama yang diperiksanya, semua kunci. Pintu depan masih terkunci. Grendelnya utuh. Pintu belakang masih terpalang kursi, jendela-jendela masih terkunci. Tidak ada tanda-tanda pembobolan. Bagus. Hal kedua, tempat sampah. Dibuangnya isinya ke pekarangan. Nasi kuning yang dibuangnya kemarin masih ada, bercampur dengan sampah lain. Dikerubungi beberapa semut hitam. Normal. Hal ketiga, piring kotor di meja makan. Jantung Bima berhenti berdetak. Piring itu tidak ada. Meja makan kayu itu bersih. Bima berlari kecil ke dapur. Matanya liar mencari, dan dilihatnya. Piring keramik putih itu berada di rak piring, dalam keadaan bersih. Sangat bersih, kering. Seolah baru saja dicuci dan dikeringkan dengan sempurna, ditumpuk rapi bersama piring-piring Bu Ratna yang lain. Tidak mungkin. Napas Bima memburu. Dirinya berlari ke kamar. Jantungnya serasa mau meledak. Lemari buku, pintunya masih tertutup. Dibukanya paksa. Buku-buku masih tersusun rapi. Rantang kaleng itu masih di sana. Gemboknya masih terkunci. Syukurlah, Bima menghela napas lega sesaat. Dengan tangan gemetar dirinya membuka gembok itu. Tarikan napasnya tertahan. Dibukanya pengait rantang. Dibukanya tutup susunan teratas. Rantang itu kosong. Bukan sekadar kosong, rantang itu bersih, licin. Tidak ada sebutir nasi, tidak ada remah kering tempe, tidak ada sisa bumbu serundeng. Rantang itu bersih seperti baru, seolah telah dijilat hingga mengilap. Dan yang paling mengerikan, rantang itu menyisakan bau. Bau melati yang pekat. Tongkat kayu di tangan Bima terlepas, jatuh berdebam di lantai kayu. Bunyinya memecah keheningan pagi. Sesuatu telah masuk ke rumahnya yang terkunci rapat. Sesuatu telah membuka gemboknya tanpa merusaknya. Sesuatu telah memakan makanannya. Dan sesuatu itu telah mencuci piring. Bima tersandung mundur menabrak dinding. Tawa histeris yang kering keluar dari tenggorokannya. Ini bukan lagi soal curiga. Ini adalah fakta. Rumahnya telah dimasuki. Bukti di depan mata, rantang yang terkunci namun kosong, menghapus semua keraguan Bima. Ini bukan lagi soal keramahan desa atau janda aneh. Ini adalah perburuan, dan dirinya adalah mangsanya. Bima segera menemui Pak Karta, menceritakan seluruh kejadian tanpa melewatkan detail apapun. Piring yang bersih, gembok yang utuh, dan aroma melati yang menyesakan. Pak Karta mendengarkan dengan tenang, matanya tak lepas menatap Bima. Ketika Bima selesai, lelaki tua itu hanya mengangguk. Sudah kuduga, mereka tidak butuh kunci, nak. Mereka butuh izin.
Dan dengan memakan pemberiannya, kamu sudah memberi mereka izin untuk masuk dan mengambil, jelas Pak Karta. Sekarang kamu harus mengambil langkah berikutnya. Kamu harus memutus ikatan. Bagaimana caranya? Kamu harus tahu jalannya. Di mana dia menghilang, ujar Pak Karta. Pergi, ikuti dia. Tapi jangan pernah, sekalipun, kamu melangkah di tempat dia menghilang. Permintaan itu gila, tapi Bima tidak punya pilihan. Sore harinya, Bima duduk di balik jendela kamar yang sedikit terbuka, memegang kamera ponselnya. Dirinya tidak menunggu lama. Bu Ratna, mengenakan kebaya hijau muda, terlihat berjalan cepat menyusuri jalan setapak. Tangannya kosong, tidak membawa rantang, tidak membawa piring. Bima segera menyambar senter dan berlari ke belakang rumah, memotong jalur lewat kebun singkong, menuju hutan kecil di belakang rumah Bu Ratna, arah yang ditunjukkan Pak Karta. Bima bersembunyi di balik semak puring. Jantungnya berdebar kencang. Bu Ratna terlihat dari kejauhan. Langkahnya cepat dan mantap. Wanita itu berjalan lurus ke arah sepasang pohon beringin kembar yang menjulang tinggi. Akarnya saling melilit, seperti ular piton raksasa. Itu adalah tapak batas yang disebutkan Pak Karta. Bu Ratna berhenti tepat di depan akar besar pohon beringin yang paling timur. Wanita itu menoleh ke belakang, menatap lurus ke arah persembunyian Bima, seolah tahu dirinya sedang diawasi. Senyumnya samar, tidak lagi ramah, melainkan sebuah seringai misterius. Lalu Bu Ratna melangkah. Wanita itu melangkah maju. Tidak ada pintu, tidak ada cahaya. Hanya pohon. Bu Ratna menghilang. Tidak ada kabut yang mengepul, tidak ada kilatan cahaya. Hanya menghilang. Satu langkah wanita itu ada, langkah berikutnya wanita itu lenyap. Tubuhnya seolah larut ke dalam udara. Bima terkesiap, nafasnya tercekat, dirinya menunggu, memaksa dirinya tidak bergerak. 10 menit berlalu, keheningan hutan menelan suara apapun, hanya desau angin. Didorong rasa ingin tahu yang lebih besar dari rasa takut, Bima perlahan mendekati pohon beringin kembar itu. Semakin dekat aroma melati semakin kuat, nyaris memabukkan. Bima berjalan perlahan mencoba tidak menginjak ranting kering. Sampai tepat di depan pohon, Bima berhenti. Dirinya menatap akar yang besar dan gelap itu. Tidak ada apa-apa, hanya kulit kayu yang kasar. Bima menunduk ke tanah. Dilihatnya, jejak kaki Bu Ratna cetakan sandal kulit yang rapi, yang tiba-tiba berhenti 1 jengkal dari akar pohon. Tidak ada jejak kaki selanjutnya. Tidak ada bekas tanah terinjak setelah titik itu. Bima mengangkat kepalanya. Pandangannya mulai buram. Pohon-pohon di sekitarnya tampak bergoyang aneh. Udara di depannya, tepat di titik Bu Ratna menghilang, tampak bergetar. Samar-samar seperti melihat melalui panas aspal, Bima melihat bayangan. Bayangan sebuah gerbang kayu kuno, terbuat dari akar-akar yang saling melilit. Di belakang gerbang itu terlihat sekilas hamparan padang lumut hijau lembut dan cahaya nila, yang bukan berasal dari langit. Sebuah suara bisikan, halus seperti angin, sampai ke telinganya. "Ayo masuk sayang, jangan takut, mereka menunggumu." Kepala Bima pening, kakinya terdorong maju. Tidak, Bima mundur 3 langkah, tersandung akar. Rasa mual kembali menyerang. Dirinya memejamkan mata erat-erat, menahan napas untuk mengusir aroma melati itu. Setelah beberapa detik, getaran di udara itu mereda. Bayangan gerbang itu menghilang. Bima terengah-engah bersandar pada pohon lain. Ia telah melihatnya. Dunia lain itu ada. Tepat di balik akar pohon beringin kembarnya. Pemuda itu memutar balik, berlari secepatnya keluar dari hutan itu. Dirinya kini tahu, Bu Ratna bukan tetangga. Bu Ratna adalah pintu. Malam itu Bima tahu dirinya harus bertindak. Tidak ada lagi jalan untuk kembali ke kota. Ikatan itu harus diputus di sini. Bima menyiapkan diri. Di saku celananya, terselip garam kasar yang diminta Pak Karta. Di tangan sebuah tongkat kayu kakeknya. Dirinya menyalakan semua lampu dan menunggu. Pukul 8 malam, ketukan di pintu. Kali ini, ketukan itu tidak lagi sopan. Keras, mendesak dan berulang-ulang. Bima membuka pintu. Bu Ratna berdiri di sana. Di tangannya sebuah piring berisi jajanan pasar yang berwarna-warni. Klepon, getuk,
dan lupis yang dilumuri saus gula merah kental. Semua terlihat begitu manis dan menggiurkan. Namun, senyum di wajah Bu Ratna telah menghilang sepenuhnya. Wajahnya pucat, matanya berkilat marah. Aura di sekeliling wanita itu terasa dingin, mencekam. "Nak Bima," suaranya tajam, tidak lagi lembut. "Kenapa kamu membuang makanan ibu? Kenapa kamu menguncinya? Kamu menolak hadiah dari kami." Bima menarik napas dalam-dalam, memantapkan nyalinya. Dirinya harus berani. "Sudah cukup, Bu Ratna," kata Bima. Suaranya berusaha tegas. "Saya tahu siapa ibu. Saya tahu ibu bukan manusia. Saya tahu tentang beringin kembar itu, tentang tapak batas itu." Wajah Bu Ratna tidak menunjukkan keterkejutan. Sebaliknya, senyum tipis, dingin, dan mengerikan kembali terpasang. "Anak pintar, kamu memang pantas jadi pendamping kami," ucapnya. Suaranya kini merdu, tetapi mematikan. "Saya tidak mau jadi pendamping siapapun. Saya minta ibu berhenti mengganggu saya. Saya tidak akan makan makanan ibu lagi." "Bodoh!" suara Bu Ratna meninggi. "Kamu sudah makan, kamu sudah diberi. Tubuhmu sudah kami siapkan, nak. Dagingmu sudah kami manjakan supaya rohmu gampang kami tarik. Kamu sudah tidak cocok lagi hidup di dunia kasar ini." Wanita itu melangkah maju. Aroma melati yang pekat langsung memenuhi ruang depan, membuat Bima pusing. "Aku melakukan semua ini karena kasihan, Nak Bima. Hidup di dunia fana itu menyedihkan. Kami menawarkan keabadian, kemewahan, dan makanan terenak. Kamu akan jadi suami di sana. Jangan melawan." Bu Ratna mengulurkan tangannya. Kukunya tampak panjang dan bersih mengincar lengan Bima. Tatapannya menuntut. Saat tangan dingin itu hampir menyentuh kulitnya, Bima bertindak. Dirinya mengeluarkan garam kasar dari saku dan melemparkannya ke lantai di depan pintu. "Pergi, kembali ke duniamu," teriak Bima. "Shh." Garam itu tidak bereaksi seperti air keras, tetapi aroma melati itu seketika terdesak mundur. Bu Ratna menjerit pelan, suaranya berubah menjadi desisan yang aneh, dan wanita itu mundur 2 langkah. Rasa dingin yang mencekam di ruangan itu seketika hilang. "Garam ini milik alam yang nyata, Bu Ratna," kata Bima, memegang tongkatnya erat-erat. "Pergi, saya menolak ikatan ini." Bu Ratna menatap Bima dengan mata penuh dendam yang menyala-nyala. Senyumnya lenyap total. Wajahnya kini terlihat sangat tua. Keriputnya tampak nyata, seperti kulit kayu. "Baik, Nak Bima. Kami menghargai pilihanmu," katanya nadanya penuh ancaman tersembunyi. "Tapi ingat, sekali kamu menjadi incaran kami, pintu itu tidak akan pernah tertutup sepenuhnya. Nikmati malam terakhirmu di sini." Wanita itu berbalik, langkahnya kini terasa berat dan menghilang dalam kegelapan. Bima menutup pintu dan menguncinya. Dirinya tahu konfrontasi itu baru permulaan. Bima tidak menunggu sedetik pun setelah Bu Ratna menghilang. Dirinya tidak mau mengambil risiko. Dirinya menyambar ranselnya, memasukkan dokumen penting dan sisa garam kasar, lalu berlari menuju rumah Pak Karta. Rumah Pak Karta berada di tengah keramaian desa, dilindungi oleh ratusan pasang mata. Pak Karta sudah menunggunya. Lelaki tua itu duduk di teras dengan sebuah bokor mangkuk besar, kuningan di depannya, penuh berisi bunga 7 rupa dan air yang dicampur tanah dari 7 kuburan keramat. Di sampingnya sebatang dupa, menyan, besar mengepulkan asap tebal. "Kamu datang," sambut Pak Karta tanpa ekspresi. "Bagus, sekarang masuk ke pagar ini." Pak Karta mengambil sejumput tanah kering yang dibungkus kain putih dan menaburkannya mengelilingi teras rumahnya. "Kamu harus ada di sini. Mereka akan datang." Benar saja. Tepat tengah malam, ketika bulan bersinar penuh, suasana desa yang tadinya ramai mendadak senyap. Bahkan lolongan anjing pun berhenti. Bau melati yang sangat kuat kembali menyerang. Kali ini lebih tajam dan dingin, seolah membekukan udara. Dari kejauhan, terlihat bayangan-bayangan. Tidak hanya satu, ada beberapa. Sosok-sosok tinggi, kurus, berpakaian putih kusam, bergerak tanpa suara di jalanan desa. Mereka adalah kaum Bu Ratna, orang Bunian. Mereka bergerak menuju rumah Pak Karta. Bu Ratna memimpin di depan, wujudnya kembali seperti wanita parubaya yang tenang.
namun matanya memancarkan amarah yang membara. "Ratna!" teriak Pak Karta berdiri di ambang pagar tanah yang baru saja dibuatnya. "Jangan langgar batasan manusia dan dunia gaib." Bu Ratna hanya tertawa, tawa yang terdengar seperti suara ranting kering patah. "Aku hanya mengambil apa yang sudah kami tandai, Karta. Dia sudah makan dari daparku." Sosok-sosok bunian itu mulai mengepung rumah Pak Karta. Mereka tidak bisa mendekat karena pagar gaib yang terbuat dari tanah keramat. Mereka hanya berdiri di batas, mata mereka menatap Bima dengan tatapan lapar, seolah-olah Bima adalah makanan lezat yang terkurung dalam etalase kaca. Pak Karta segera memulai ritual tolak bala. Dibacanya mantra-mantra kuno, suaranya berat dan menggetarkan. Dia mencelupkan tangannya ke bokor kuningan, memercikan air 7 rupa ke udara. Ketika percikan air itu mengenai batas pagar, sosok-sosok bunian itu mendesis kesakitan, mundur teratur. Bu Ratna marah besar. Wajahnya berubah beringas. Dia mengerahkan kekuatan memaksa dirinya menerobos pagar gaib itu. Aura dingin itu menerpa Bima, membuatnya merasa sesak. "Ikut aku, Bima. Keindahan menunggumu. Lupakan dunia fana yang kotor ini." Bisik Bu Ratna, suaranya kini terdengar merdu di telinga Bima, mengalahkan mantra Pak Karta. Kepala Bima pening. Rasa lapar itu kembali. Ia hampir saja melangkah maju. "Tidak!" Bima merogoh saku, mengambil segenggam garam kasar, dan melemparkannya ke arah Bu Ratna. Garam itu mengenai wajah wanita itu. Bu Ratna menjerit parau. Suaranya berubah menjadi lolongan melengking yang menyakitkan telinga. Wujudnya bergetar, lalu mundur beberapa langkah. Mantra Pak Karta semakin kuat. Cahaya kemerahan dari dupa menyelimuti teras. Sosok-sosok bunian itu, termasuk Bu Ratna, tidak sanggup lagi menahan. Mereka terpental mundur, lalu satu persatu mereka berbalik dan menghilang ke dalam hutan. Keheningan kembali. Kali ini, hening yang damai. Pak Karta terduduk kelelahan. Dahi dan punggungnya basah oleh keringat. "Kamu selamat, Nak," katanya, suaranya serak. "Pagar ini akan bertahan sampai subuh. Mereka tidak akan bisa masuk lagi malam ini." Bima ambruk di lantai, lega. Dirinya selamat. Fajar tiba. Matahari terbit. Cahayanya yang hangat menyentuh bumi, mengusir sisa-sisa kegelapan dan hawa dingin dari alam gaib. Bima dan Pak Karta sama-sama kelelahan, tetapi selamat. "Ini belum berakhir, Nak Bima," kata Pak Karta sambil memunguti sisa-sisa ritualnya. "Kamu sudah menolak mereka, itu baik. Tapi mereka akan selalu meninggalkan pintu terbuka. Kamu harus waspada seumur hidupmu." Bima mengangguk. Dirinya tahu itu. Mereka berdua berjalan kembali ke rumah Bima. Jalanan desa sudah ramai. Warga mulai beraktivitas seolah malam sebelumnya tidak terjadi apa-apa. Sampai di rumah Bima, Pak Karta segera membersihkan semua jejak, menaburkan sisa bubuk khusus di sekeliling rumah Bima, dan memasang rajah pelindung di ambang pintu dan jendela. "Selama kamu tidak tergoda, kamu akan aman," ujar Pak Karta menepuk bahu Bima. "Lanjutkan hidupmu." Pak Karta pamit meninggalkan Bima sendirian di rumahnya. Bima menatap rumahnya, senyap. Dirinya berjalan ke dapur, berniat membuat teh panas. Langkahnya terhenti di meja makan. Meja itu bersih, namun di tengah meja tergeletak satu benda. Sebuah piring keramik putih. Piring itu kosong. Sama sekali tidak ada sisa makanan. Tetapi piring itu sangat bersih, mengilat, dan masih sedikit hangat. Di bawah piring itu ada sebuah lipatan daun pisang. Bima mengambil daun pisang itu, tangannya gemetar. Dibukanya perlahan. Di dalamnya tidak ada apa-apa. Hanya secarik kertas kecil. Tulisannya indah, namun dingin, seperti ukiran di batu. "Untukmu, kekasihku, pintu kami selalu terbuka, dan aku tahu kamu akan selalu lapar. Pada akhirnya aku akan menunggu." Bima menghancurkan kertas itu dalam genggamannya. Dia mendongak melihat keluar jendela. Arah rumah di bawah beringin kembar. Rumah itu terlihat sepi, damai, seolah tidak pernah ada penghuninya. Bima menyadari, piring kosong yang hangat itu, yang masuk ke rumahnya yang terkunci rapat, adalah bukti perpisahan sekaligus undangan abadi.
Itu adalah pengingat bahwa ikatan itu tidak pernah benar-benar putus. Bima membuang piring keramik itu jauh ke dalam semak belukar. Dirinya kembali ke dapur, mengambil wajan, panci, dan bahan-bahan makanan. Dirinya harus memasak untuk dirinya sendiri. Selama Bima tetap mengisi perutnya dengan makanan dunia nyata, dirinya akan tetap menjadi manusia. Bima memutuskan untuk tidak pergi. Dia tidak akan lari dari desanya. Dia akan tinggal di sana di rumah kakeknya, hidup di antara dua dunia, dan memilih untuk selalu waspada, menolak setiap kebaikan yang datang dari tetangga yang terlalu baik. Kehidupan Bima di desa telah berubah. Dirinya adalah manusia yang kini tahu batas-batas dunia, dan dirinya kini harus hidup berdampingan dengan ancaman keabadian yang mengintai dari balik kabut.